Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi tidak lagi sepi. Hujan gerimis turun tipis di atas kampung Kedaung ketika Arman pertama kali melihat papan kayu bertuliskan Jahit Mbah Wiryo. Tulisan itu sudah pudar dimakan usia, miring seperti nyaris roboh bersama bangunan tuanya. Di kanan kiri jalan hanya ada kebun bambu dan rumah-rumah sederhana dengan lampu temaram kekuningan. Udara malam terasa lembab, dingin, seolah embusan angin membawa aroma tanah kuburan yang baru digali. Arman sebenarnya tidak berniat datang ke tempat itu. Ia hanya ingin memperbaiki seragam kerjanya yang sobek setelah terjatuh dari motor. Namun semua toko jahit di pasar sudah tutup. Seorang tukang ojek tua menyarankan satu nama sebelum pergi. Kalau masih buka malam begini, cuma Mbah Wiryo. Nada ucapannya aneh. Bukan seperti memberi rekomendasi, melainkan peringatan. Arman mendorong pintu kayu perlahan. Suara lonceng kecil bergelerincing pelan. Bagian dalam toko tampak sempit dan penuh gulungan kain tergantung di dinding. Aroma kapur barus bercampur bau kain lembab memenuhi ruangan. Di sudut dekat jendela, sebuah mesin jahit hitam tua berdiri seperti benda antik peninggalan zaman kolonial. Lalu muncul sosok kurus dari balik tirai. Tubuhnya bongkok, rambut putih panjang terurai hingga leher. Kulit wajahnya keriput seperti kertas diremas berkali-kali. Namun matanya tajam dan hidup, bertolak belakang dengan tubuh rapuhnya. "Mau jahit apa, nak?" tanyanya lirih. Arman menyerahkan seragamnya. "Besok pagi bisa selesai?" Mbah Wiryo mengusap sobekan kain dengan ujung jari pelan. Senyumnya tipis sekali, nyaris tak terlihat. "Bisa, semua bisa selesai kalau dikerjakan dengan benang yang tepat." Kalimat itu terdengar biasa, tetapi entah kenapa membuat bulu kuduk Arman meremang. Ia mencoba mengabaikan perasaan aneh tersebut. Saat Mbah Wiryo mulai menjahit, suara mesin tua itu bergerak perlahan, tak berisik, justru halus seperti bisikan orang mengaji dari kejauhan. Jarum naik turun dengan ritme aneh, nyaris seperti detak jantung. Cetak, cetak, cetak. Arman memperhatikan gulungan benang putih di dekat mesin. Warnanya pucat kusam, berbeda dari benang biasa di toko lain. Sekilas tampak seperti helaian kain yang dipilin panjang. "Itu benangnya unik ya, Bah?" ucap Arman. Tangan Mbah Wiryo berhenti sesaat. "Benang lama," jawabnya pendek. Tak lama, listrik tiba-tiba padam. Seluruh ruangan langsung gelap. Hanya cahaya lampu minyak kecil di meja jahit yang masih menyala redup. Bayangan Mbah Wiryo memanjang di dinding seperti sosok raksasa kurus sedang membungkuk. Dari luar terdengar suara anjing melaung panjang. Arman menelan ludah. "Sering mati lampu di sini?" "Kadang," jawabnya tanpa menoleh. "Biasanya kalau ada yang lewat." "Lewat?" Mbah Wiryo tidak menjawab. Ia terus menjahit dalam diam. Beberapa detik kemudian Arman menyadari sesuatu. Meski listrik padam, mesin jahit itu masih bergerak sendiri. Pedalnya naik turun perlahan tanpa diinjak siapapun. Cetak, cetak, cetak. Nafas Arman tercekak. Ia mundur setapak. "Mbah, itu mesinnya?" Mbah Wiryo justru tersenyum lebih lebar. "Sudah biasa, mesin tua kadang suka bergerak sendiri." Kalimat itu terasa dingin seperti air sumur tengah malam. Tiba-tiba angin masuk dari celah jendela dan menerbangkan kain putih dari atas meja. Kain itu jatuh tepat di kaki Arman. Ia refleks mengambilnya. Namun saat kain terangkat, tubuhnya mendadak kaku.
Di ujung kain terdapat bercak kecoklatan seperti noda tanah kuburan. Teksturnya kasar dan tipis, bukan kain biasa. Arman pernah melihat bahan seperti itu saat pemakaman neneknya dulu. Kain kafan. Jantungnya berdegup keras. Belum sempat bertanya, suara perempuan tua tiba-tiba terdengar lirih dari belakang toko. Wiryo, benangnya kurang. Arman menoleh cepat. Gelap, tak ada siapapun. Mbah, ada orang lain di sini. Mbah Wiryo tetap fokus menjahit. Jarum bergerak semakin cepat. Cetak, cetak, cetak. Saya tinggal sendiri. Keringat dingin mulai turun di pelipis Arman. Ia merasa udara di ruangan itu berubah semakin pengap. Dinding toko tampak lebih sempit, seperti menutup perlahan. Lalu tanpa sengaja, matanya melihat sesuatu di bawah meja jahit. Sepasang kaki pucat, diam tak bergerak, seperti tubuh seseorang sedang berbaring tepat di bawah mesin jahit itu. Arman membeku. Perlahan Mbah Wiryo menghentikan jahitannya, kemudian mengangkat wajah dengan senyum tipis yang kini terlihat menyeramkan. "Bajumu selesai malam ini, nak," bisiknya pelan. "Tapi biasanya setiap jahitan harus dibayar dulu." Kalimat terakhir Mbah Wiryo menggantung di udara, seperti bau anyir yang tidak mau hilang. Arman berdiri kaku di dekat pintu, sementara suara hujan di luar terdengar makin deras menghantam atap seng. Jantungnya berdetak tidak beraturan, mirip ketukan pintu rumah kosong saat tengah malam. "Apa maksudnya dibayar dulu, Bah?" tanyanya pelan. Mbah Wiryo tidak langsung menjawab. Lelaki tua itu melipat seragam yang baru selesai dijahit dengan gerakan lambat dan rapi. Jemarinya kurus, pucat, seperti akar pohon mati yang lama terkubur dalam tanah lembab. "Semua pekerjaan ada gantinya," ucapnya akhirnya. "Ada yang bayar pakai uang, ada juga yang bayar pakai hal lain." Ucapan itu membuat tengkuk Arman terasa dingin. Ia buru-buru mengambil dompet lalu mengeluarkan beberapa lembar uang. "Nih, saya bayar sekarang." Mbah Wiryo hanya melirik sekilas. "Simpan saja." Arman makin tidak nyaman. Ia ingin segera pergi, tetapi perasaannya seperti tertahan sesuatu. Ruangan itu terasa aneh, seolah udara di dalamnya lebih berat dibanding dunia luar. Lampu minyak di meja bergoyang pelan diterpa angin, menciptakan bayangan bergerak di dinding kusam. Bayangan itu tampak seperti banyak tangan panjang sedang merayap perlahan. Arman mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma perasaan, batinnya. Namun ketika ia hendak melangkah menuju pintu, suara mesin jahit kembali bergerak sendiri. Cetak, cetak, cetak. Padahal Mbah Wiryo sudah tidak menyentuhnya. Jarum naik turun tanpa kain, pedalnya bergerak perlahan seperti diinjak kaki tak kasat mata. Suaranya kini lebih cepat, mirip gigitan tikus di dalam lemari kayu. Arman mematung. "Bah, mesin itu rusak ya?" Mbah Wiryo menyembatkan senyum kecil. "Dia cuma sedang bekerja." Dek, kata dia membuat nafas Arman tercekak. Belum sempat bertanya lagi, terdengar bunyi langkah dari balik tirai belakang toko. Sret, sret, sret. Seperti seseorang menyeret kain panjang di lantai. Arman menoleh cepat. Tirai lusuh itu bergerak pelan sendiri, ada bayangan samar berdiri di baliknya. Tingginya seperti perempuan dewasa dengan kepala sedikit miring. "Bah, ada orang di belakang." "Tidak usah dilihat," jawab Mbah Wiryo tenang. Suasana mendadak sunyi, bahkan suara hujan seperti menghilang. Arman mulai sadar ada sesuatu yang tidak normal di tempat itu. Nalurinya meminta pergi secepat mungkin. Ia meraih seragamnya lalu mundur perlahan menuju pintu. Namun saat tangannya menyentuh gagang pintu, terdengar suara lirih tepat di samping telinganya. "Jangan di bawah." Arman refleks menoleh. Kosong. Tak ada siapapun. Tubuhnya langsung lemas, bulu kuduk berdiri seperti disiram air es. Mbah Wiryo masih duduk di depan mesin jahit sambil menyingkul senyum tipis. "Kalau sudah dipakai,
Jangan dilepas sebelum 3 hari. Arman menatap bingung. Kenapa? Biar jahitannya menyatu. Kalimat itu terdengar ganjil, tidak masuk akal, tetapi keluar dari mulut lelaki tua itu seperti sebuah aturan yang tak boleh dibantah. Arman memilih diam. Ia membuka pintu cepat lalu keluar ke jalanan basah. Udara luar terasa jauh lebih lega dibanding ruangan tadi. Namun, anehnya, meski hujan cukup deras, seragam di tangannya tetap hangat seperti baru disetrika. Ia menoleh sekali lagi ke arah toko. Dari balik jendela kusam, Bahwiryo masih berdiri memandanginya. Tidak bergerak, tidak berkedip, hanya tersenyum. Arman segera menaiki motornya dan pergi meninggalkan tempat itu. Lampu kendaraan membelah jalan kampung yang gelap seperti lorong tanpa ujung. Sepanjang perjalanan, pikirannya terus dipenuhi kejadian aneh tadi malam. Tentang suara perempuan, mesin bergerak sendiri, dan kain putih mirip kafan. Sesampainya di rumah kontrakan kecilnya, jam sudah hampir pukul 1 dini hari. Ia langsung mandi lalu bersiap tidur. Namun sebelum memejamkan mata, ia melihat sesuatu pada seragam yang tadi dijahit. Di bagian sobekan bekas jahitan terdapat benang putih mencolok. Anehnya, benang itu tampak bergerak pelan seperti cacing kecil terkena cahaya. Ia mendekat. Gerakannya berhenti. "Ah, mataku capek," gumamnya. Ia akhirnya tidur dengan perasaan tidak tenang. Malam itu, mimpi buruk datang. Arman melihat dirinya berada di ruangan gelap penuh kain putih tergantung. Di tengah ruangan, Bahwiryo jaduk menjahit sesuatu sambil bersenandung lirih. Cetak, cetak, cetak. Suara mesin menggema seperti detak jantung raksasa. Arman mencoba mendekat. Lalu ia membeku. Yang sedang dijahit Mbah Wiryo bukan kain, melainkan tubuh manusia. Kulit dada seseorang terbuka lalu dijahit perlahan menggunakan benang putih panjang. Darah menetes ke lantai seperti air hujan dari atap bocor. Dan orang yang terbaring di meja itu adalah dirinya sendiri. Arman terbangun sambil berteriak keras. Nafasnya memburu, tubuh penuh keringat dingin. Namun mimpi itu bukan hal yang paling mengerikan malam tersebut. Karena saat ia menyalakan lampu kamar, seragam kerjanya yang tadi digantung kini sudah berpindah sendiri ke dekat tempat tidur. Dan pada bagian dada kiri, muncul jahitan baru yang sebelumnya tidak ada. Arman duduk terpaku di tepi ranjang sambil menatap seragam yang tergantung di kursi kayu dekat jendela. Lampu kamar yang redup membuat jahitan putih di bagian dada tampak mencolok seperti bekas sayatan baru pada kulit manusia. Napasnya masih berat akibat mimpi buruk tadi. Tenggorokannya kering sementara pikirannya dipenuhi bayangan mesin jahit dan suara lirih Mbah Wiryo. Hujan sudah berhenti sejak dini hari, tetapi udara kamar tetap terasa dingin. Sunyi malam menggantung seperti kabut tebal yang menekan dada perlahan. Arman bangkit pelan, lalu mendekati seragam itu. Jahitan tambahan memang ada. Benang putih memanjang rapi dari saku dada hingga bagian bawah kain. Polanya aneh, melengkung seperti tulisan yang sengaja disamarkan. "Perasaan tadi nggak begini," gumamnya. Ia mencoba menyentuh benang tersebut. Hangat. Bukan hangat biasa seperti kain habis disetrika, melainkan mirip kulit manusia yang masih hidup. Arman refleks menarik tangan cepat. Bulu lengannya berdiri. Dalam hati ia mulai menyesal datang ke toko jahit tua itu. Namun rasa lelah membuat pikirannya bercampur kacau. Arman akhirnya memilih tidur lagi, meski perasaan takut terus mengganggu seperti suara tetesan air di tengah kesunyian. Pagi datang bersama cahaya pucat matahari. Arman bersiap bekerja seperti biasa. Ia sempat ragu memakai seragam itu, tetapi tidak punya cadangan lain. Lagi pula jahitannya memang rapi. Sobekan kemarin bahkan nyaris tidak terlihat. Saat kain itu menyentuh tubuhnya, Arman mendadak merasakan sensasi aneh. Dingin, lalu perlahan berubah hangat. Seperti ada sesuatu yang menempel mengikuti kulitnya.
Ia menggeneng pelan, mencoba mengusir pikiran buruk. Cuma sugesti, bisiknya. Perjalanan menuju kantor percetakan tempatnya bekerja berlangsung normal. Jalanan kota mulai ramai oleh pedagang kaki lima dan suara klakson kendaraan. Namun setiap kali Arman melewati kaca toko atau jendela mobil, ia merasa bayangannya tampak berbeda. Lebih pucat, matanya cekung seperti orang kurang tidur berhari-hari. Sesampainya di kantor, temannya bernama Denny langsung menghampiri. "Man, lu sakit?" Arman mengernyit. "Enggak tuh, muka lu hancur banget, kayak habis lihat pocong." Arman tertawa kecil meski hatinya tidak tenang. Ia memilih duduk di depan komputer dan mulai bekerja. Namun sejak pagi kejadian aneh terus muncul satu demi satu. Printer di dekat mejanya mendadak rusak sendiri. Lampu ruangan berkedip setiap kali Arman lewat. Dan yang paling membuatnya tidak nyaman, beberapa rekan kerja mulai mengeluh mencium bau aneh di dekatnya. "Bau apa ya? Kayak kain kuburan basah," bisik seorang pegawai perempuan. Kalimat itu membuat tubuh Arman menegang. Tanpa sadar, ia mencium bagian lengan seragamnya. Ada aroma samar kapur barus bercampur tanah basah. Persis seperti bau dalam toko Mbah Wiryo. Menjelang siang, rasa pusing mulai menyerang. Kepala Arman terasa berat seperti diisi batu. Pandangannya sesekali kabur. Saat berjalan menuju toilet, ia sempat melihat sosok tua berdiri di ujung lorong kantor. Bongkok, diam, memakai baju lusuh abu-abu. Arman berhenti mendadak. Namun ketika diperhatikan lagi, lorong itu kosong. Keringat dingin mengalir di lehernya. Di dalam toilet, Arman membasuh wajah berkali-kali. Air dingin sedikit menenangkan pikirannya. Tetapi ketika ia mengangkat kepala dan melihat cermin, napasnya langsung tercekak. Di belakang pantulannya, ada seorang perempuan berdiri. Tubuhnya tertutup kain putih lusuh. Rambut panjangnya basah menjuntai menutupi wajah. Kepalanya miring ke kiri seperti lehernya patah. Arman membalik tubuh cepat. Kosong, tak ada siapapun. Ia kembali menatap cermin. Sosok itu masih ada, kini lebih dekat. Air dari rambut perempuan itu menetes perlahan ke lantai seperti suara jam rusak yang berdetak lambat. Tap, tap, tap. Arman mundur dengan tubuh gemetar. Tiba-tiba suara lirih terdengar dari pantulan cermin. Benangnya belum selesai. Brak. Arman menabrak pintu toilet saat keluar terburu-buru. Napasnya memburu seperti baru lari jauh. Wajahnya pucat pasi. Beberapa pegawai menatap heran. "Lu kenapa?" tanya Denny. Arman menggeleng cepat. "Gak apa-apa." Namun sejak saat itu, keadaan makin memburuk. Setiap orang yang berpapasan dengannya tampak memperhatikan seragamnya terlalu lama, seolah ada sesuatu di sana yang tidak bisa dilihat Arman. Menjelang sore, Denny tiba-tiba memegang lengan Arman dengan wajah bingung. "Man, ini apaan?" "Apa?" Denny menunjuk bagian dada kiri seragam. Arman menunduk. Jantungnya hampir berhenti. Jahitan putih itu kini bertambah panjang. Benangnya menjalar hingga mendekati perut, membentuk pola seperti urat di tubuh manusia. Dan lebih mengerikan lagi, jahitan tersebut bergerak pelan, naik turun, seperti sedang bernapas. Denny langsung melepas pegangannya dari lengan Arman, seperti baru menyentuh bara api. Wajah pria itu berubah pucat, sementara matanya terus menatap bagian dada seragam dengan ekspresi campuran takut dan bingung. "Man, tadi itu gerak." Arman menelan ludah keras. "Apa? Jahitannya?" Suasana kantor mendadak terasa sempit. Mesin printer dan obrolan pegawai lain terdengar jauh, seperti berasal dari lorong panjang. Arman buru-buru menutup bagian dada menggunakan map coklat yang dipegangnya. "Lu salah lihat." Denny menggeling pelan. "Gue nggak buta." Nada suaranya serius. Arman tidak menjawab. Kepalanya mulai dipenuhi ketakutan yang semakin sulit dijelaskan dengan logika. Ia merasa seperti seseorang yang berdiri di atas pasir hisap, semakin bergerak, semakin tenggelam. Menjelang jam pulang, tubuhnya makin lemah. Punggung terasa berat,
sementara bagian dada seperti tertarik sesuatu dari dalam. Sesekali muncul sensasi nyeri tipis mirip tusukan jarum kecil di bawah kulit. Ketika semua pegawai mulai pulang, Denny kembali menghampiri. "Serius, lu kenapa sebenarnya?" Arman terdiam beberapa detik sebelum akhirnya menceritakan toko jahit tua milik Mbah Wiryo. Tentang mesin bergerak sendiri, suara perempuan misterius hingga mimpi mengerikan semalam. Awalnya Denny tampak ragu. Namun setelah melihat jahitan bergerak tadi, wajahnya berubah tegang. "Gue pernah dengar soal tempat itu," katanya pelan. Arman menoleh cepat. "Apa?" kata warga sekitar. "Dulu ada tukang jahit tua yang suka ambil kain kafan dari kuburan baru." Dek, jantung Arman terasa jatuh. "Katanya cuma gosip," lanjut Denny. "Tapi orang-orang bilang siapapun yang pakai jahitannya bakal berubah." "Berubah gimana?" Denny menghela napas pendek. "Awalnya beruntung, rezeki lancar, habis itu sakit." Arman langsung teringat aroma tanah kuburan dari seragamnya. Ia mencoba tertawa kecil, meski suaranya terdengar kering. Paling cerita kampung." Namun dalam hati, ketakutan mulai tumbuh seperti retakan kecil pada kaca, pelan tetapi terus melebar. Malamnya, Arman pulang lebih cepat. Langit tampak mendung gelap sejak sore. Angin dingin bertiup melewati gang-gang sempit dekat kontrakannya. Baru beberapa langkah menuju kamar, seorang ibu tua pemilik warung memanggilnya. "Mas Arman?" "Iya, Bu." Ibu itu menatapnya lama sebelum bicara lagi. "Bajunya jangan dipakai terus." Tubuh Arman langsung menegang. "Kenapa emangnya?" Perempuan tua itu tampak ragu. "Tadi pas Mas Arman lewat depan warung, saya lihat ada perempuan ngikutin dari belakang." Darah Arman terasa membeku. "Perempuan?" Ibu itu mengangguk pelan. Rambutnya panjang, bajunya putih semua. Napas Arman mendadak berat. Tanpa banyak bicara, ia langsung masuk ke kamar lalu mengunci pintu rapat. Tangannya gemetar ketika melepas seragam tersebut. Namun saat kain itu ditarik dari tubuhnya, rasa sakit tiba-tiba menjalar di dada seperti kulitnya ikut tercabut. Arman jatuh terduduk di lantai. Napasnya memburu. Ia memandangi bagian dada dengan panik. Ada bekas garis merah tipis memanjang di kulitnya, persis seperti pola jahitan pada seragam. Keringat dingin mulai membasahi pelipis. Perlahan Arman menggantung baju itu di dekat lemari. Namun saat ia hendak menjauh, terdengar suara pelan dari arah kain tersebut. Cetak. Arman membeku. Cetak, cetak, cetak. Suara mesin jahit. Padahal di kamar itu tidak ada mesin apapun. Lampu kamar tiba-tiba berkedip. Sekali, dua kali, lalu mati. Gelap langsung memenuhi ruangan seperti tinta hitam ditumpahkan ke seluruh sudut. Hanya cahaya bulan samar masuk dari ventilasi kecil. Arman buru-buru meraih ponsel dan menyalakan senter. Sorotan cahaya bergerak gemetar menyapu kamar sempitnya. Kosong, tidak ada apa-apa. Namun suara itu masih terdengar. Cetak, cetak, cetak. Kini lebih dekat, seolah berasal dari balik lemari. Arman melangkah pelan mendekat. Jantungnya berdetak begitu keras sampai terasa di telinga. Tangannya mulai dingin. Saat cahaya senter diarahkan ke bawah lemari, napasnya berhenti. Ada gulungan benang putih di sana, padahal sebelumnya tidak ada. Benang itu bergerak sendiri perlahan seperti ular kecil hidup. Ujungnya memanjang ke arah kolong tempat tidur. Arman mundur ketakutan. Lalu dari bawah ranjang terdengar suara perempuan tertawa lirih. Hehehe. Tubuh Arman langsung kaku. Suara itu berubah menjadi bisikan serak. Masih kurang. Perlahan sesuatu merangkak keluar dari kolong tempat tidur. Tangan pucat, kurus, dipenuhi bekas jahitan hitam di seluruh kulit. Arman menjerit keras, lalu mundur hingga membentur pintu. Sorotan cahaya berguncang liar. Sosok itu terus keluar perlahan dengan gerakan patah-patah seperti boneka rusak. Rambut panjang basah menutupi wajahnya. Kain putih lusuh membungkus tubuh kurusnya.
dan di bagian leher terlihat jahitan besar melingkar seperti kepala perempuan itu pernah putus lalu disambung kembali. Makhluk itu mengangkat wajah perlahan. Di balik rambut kusutnya, kedua matanya kosong hitam pekat. Lalu bibir pucatnya terbuka sambil menyering. Benang kafannya belum selesai. Arman membeku di depan pintu kamar kontrakannya. Tubuh perempuan itu masih merangkak perlahan di lantai, meninggalkan jejak basah seperti kain dicelup lumpur kuburan. Gerakannya tidak wajar. Sendi tangannya menekuk ke arah berlawanan, sementara suara tulang bergeser terdengar pelan memecah kesunyian. Krek, krek. Cahaya senter dari ponsel Arman berguncang hebat mengikuti tangannya yang gemetar. Napasnya tercekak di tenggorokan seperti dicekik sesuatu yang tidak terlihat. "Jangan dekat-dekat!" teriaknya panik. Makhluk itu berhenti. Kepalanya miring perlahan. Rambut panjang yang menutupi wajah bergerak pelan terkena embusan angin dari ventilasi. Lalu suara perempuan serak kembali terdengar. "Benangnya belum selesai." Kalimat itu meluncur lirih seperti bisikan dari dasar sumur tua. Arman memberanikan diri meraih gagang pintu. Tangannya hampir tak mampu bergerak karena ketakutan. Begitu kunci berhasil terbuka, ia langsung berlari keluar kamar tanpa menoleh lagi. Langkahnya terburu-buru melewati lorong kontrakan yang gelap. Sandalnya bahkan terlepas sebelah, tetapi ia tidak peduli. Saat sampai di halaman depan, hujan kembali turun deras seperti langit sedang ditumpahkan. Arman membungkuk sambil mengatur napas. Dadanya sakit, bukan hanya karena panik tetapi juga akibat sensasi panas dari bekas jahitan di kulitnya. Ia membuka kancing bagian atas kaos perlahan. Dan jantungnya hampir berhenti. Garis merah di dadanya kini semakin jelas. Bentuknya menyerupai pola jahitan besar yang melintang dari bahu kiri hingga perut. Seperti tubuhnya sedang dijahit dari dalam. "Ini nggak masuk akal," bisiknya gemetar. Tiba-tiba, suara motor terdengar mendekat dari ujung gang. Denny datang memakai jas hujan hitam. Wajahnya langsung berubah kaget melihat keadaan Arman yang pucat dan basah kuyup. "Man, lu kenapa?" Arman segera menarik tangan temannya. "Gue lihat sesuatu di kamar." "Apa?" "Perempuan, mukanya rusak, keluar dari bawah ranjang." Denny terdiam sesaat. Hujan turun di sekitar mereka seperti tirai tipis yang menutupi dunia luar. Lampu jalan berkelip pelan menciptakan bayangan bergerak di genangan air. "Ayo masuk lagi," kata Denny akhirnya. "Gila lu," bentak Arman. "Itu bukan manusia." "Tapi kalau ada sesuatu di dalam, kita harus lihat." Arman sebenarnya ingin pergi sejauh mungkin, namun semua barangnya masih tertinggal di kamar. Dengan langkah ragu, mereka akhirnya kembali masuk ke lorong kontrakan. Suasana terasa sunyi. Terlalu sunyi. Tidak terdengar suara televisi ataupun obrolan penghuni lain, hanya bunyi hujan dan tetesan air dari atap bocor. Saat sampai di depan kamar, pintunya terbuka sedikit. Padahal tadi Arman yakin sudah menutupnya saat lari. Denny mendorong pintu perlahan. Krek, krek. Ruangan tampak kosong. Lampu sudah nyala normal. Tak ada perempuan menyeramkan maupun suara aneh. Namun hawa dingin di dalam kamar terasa menusuk seperti ruang pendingin mayat. Arman menelan ludah. Ini nggak bohong. Denny mengangguk kecil. Tatapannya kemudian tertuju pada seragam yang tergantung dekat lemari. Man, apa? Kayaknya baju lu tadi beda. Arman memandang ke arah seragam itu. Dadanya langsung sesak. Jahitan putih pada kain kini bertambah banyak. Benangnya menyebar seperti akar tanaman merambat. Hampir seluruh bagian depan baju dipenuhi pola jahitan rumit menyerupai urat tubuh manusia. Lebih mengerikan lagi, bagian dada seragam tampak naik turun perlahan, seperti sedang bernapas. Denny mundur satu langkah. Anjir. Tiba-tiba suara mesin jahit terdengar lagi. Cetak, cetak, cetak. Kini sangat jelas, berasal dari dalam lemari. Arman dan Denny saling menatap tegang, suara itu semakin cepat.
Lemari kayu tua di sudut kamar mulai bergetar pelan. Pintu kecilnya bergerak sendiri seperti ada seseorang mendorong dari dalam. Krek, krek. Arman mundur perlahan, sementara Denny memberanikan diri mendekat. "Jangan!" teriak Arman. Namun terlambat. Pintu lemari terbuka mendadak. Brak! Isi di dalamnya berantakan jatuh ke lantai. Kain, tas, dan pakaian berserakan. Di antara tumpukan itu ada sesuatu yang membuat darah mereka terasa membeku. Sebuah mesin jahit tua hitam. Padahal sebelumnya lemari itu kosong dan terlalu sempit untuk benda sebesar itu. Mesin tersebut bergerak sendiri. Jarumnya naik turun cepat tanpa kain. Cetak, cetak, cetak. Benang putih panjang keluar dari gulungannya lalu menjalar ke lantai seperti ular hidup. Ujung benang itu bergerak menuju kaki Arman. "Man, lari!" teriak Denny. Namun sebelum Arman dapat bergerak, benang putih itu melilit pergelangan kakinya dengan cepat. Dingin, lengket, mirip sentuhan tangan mayat. Arman jatuh keras ke lantai. Benang putih mulai merayap naik ke tubuhnya, melilit seperti cacing kelaparan yang menemukan mangsa. Dan dari dalam mesin jahit terdengar suara tawa pelan Mbah Wiryo. Semua jahitan harus diselesaikan. Benang putih itu terus melilit kaki Arman seperti akar liar yang menemukan celah tanah basah. Semakin ditarik, lilitannya justru makin kuat. Seratnya kasar dan dingin, mirip kain yang terlalu lama tersimpan di ruang jenazah. Arman berusaha melepaskan diri sambil menendang panik. "Lepasin!" Namun benang itu bergerak hidup. Ujungnya menjalar ke paha, pinggang, lalu perlahan naik menuju dada. Setiap sentuhannya menimbulkan rasa nyeri seperti jarum kecil menusuk kulit berulang kali. Denny langsung meraih kursi kayu di dekat meja. Brak! Ia menghantam mesin jahit tua itu sekuat tenaga. Suara logam beradu menggema keras di kamar sempit. Mesin bergeser sedikit, tetapi jarumnya masih bergerak cepat. Cetak, cetak, cetak. Malah terdengar semakin marah. Lampu kamar mulai berkedip tidak beraturan. Bayangan di dinding bergerak liar seperti sekumpulan tangan hitam sedang menari. "Anjing, benda apaan ini?" teriak Denny panik. Tiba-tiba, suara tawa perempuan terdengar dari sudut kamar. Arman langsung menoleh. Sosok perempuan berkain putih kini berdiri dekat jendela. Rambut panjangnya menutupi wajah, sementara tubuhnya tampak kurus seperti mayat yang baru digali dari tanah basah. Air menetes dari ujung kainnya. Tap, tap, tap. Denny membeku. Makhluk itu perlahan mengangkat tangan pucat ke arah Arman. Dia sudah dipilih. Suara itu lirih tetapi terasa berat seperti bisikan dari liang kubur. Benang putih mendadak menarik tubuh Arman ke arah mesin jahit. Bruk! Dadanya menghantam lantai keras. Arman menjerit kesakitan. Ia mencoba mencengkeram keramik agar tidak terseret. Namun benang-benang lain mulai keluar dari mesin seperti sarang laba-laba hidup. Semuanya bergerak menuju tubuhnya. Dalam kepanikan, Denny mengambil gunting besar dari atas meja. "Sialan, gue potong aja!" Ia langsung menggunting lilitan di kaki Arman. Cetak! Benang itu putus. Namun dari bagian yang terpotong, keluar cairan merah pekat seperti darah segar. Denny mundur dengan wajah pucat. Astaga! Bau anyir langsung memenuhi kamar. Mesin jahit mendadak berhenti. Sunyi. Hanya suara hujan di luar terdengar samar. Lalu perlahan, mesin itu bergerak sendiri. Bukan jarumnya, melainkan seluruh tubuh mesinnya. Benda hitam tua itu berputar pelan menghadap Denny, seperti hewan buas yang baru diganggu. Kemudian terdengar suara berat Mbah Wiryo dari dalam mesin. "Jangan rusak benangnya."
Lampu langsung mati total. Gelap menelan seluruh ruangan. Arman hanya bisa mendengar nafas panik Denny dan suara langkah basah perempuan tadi berjalan perlahan. Sret, sret, sret. Arman buru-buru meraba ponselnya lalu menyalakan senter. Cahaya kecil itu langsung menyorot ke depan dan tubuhnya membeku. Perempuan itu kini berdiri sangat dekat di depan Denny. Wajahnya akhirnya terlihat. Kulitnya pucat kebiruan, bibirnya robek sampai ke pipi. Di sekitar leher terdapat jahitan hitam besar seperti kepalanya pernah putus lalu disambung kasar. Kedua matanya kosong seperti lubang gelap tanpa dasar. Denny mundur sempoyongan. Mundur! Makhluk itu tersenyum perlahan. Mulutnya terbuka terlalu lebar sampai terdengar bunyi retakan tulang rahang. Benang kafan tidak boleh diputus. Tiba-tiba, semua benang putih di lantai bergerak bersamaan menuju Denny. Pria itu menjerit saat benang melilit tangannya cepat seperti ular kelaparan. Gunting terlepas dari genggamannya. Arman segera merangkak mengambil gunting tersebut. Dalam posisi panik, ia mengingat sesuatu. Mesin jahit itu seperti sumber semuanya. Tanpa berpikir panjang, Arman bangkit lalu menusukkan gunting ke bagian tengah mesin. Crash! Suara logam pecah terdengar keras. Jarum mesin patah. Seketika, seluruh benang berhenti bergerak. Makhluk perempuan itu menjerit melengking. Suaranya memekakkan telinga seperti ratusan tangisan bercampur menjadi satu. Lampu kembali menyala. Dan dalam satu kedipan, semuanya hilang. Tak ada perempuan, tak ada benang bergerak. Mesin jahit tua itu juga lenyap dari dalam lemari. Yang tersisa hanya kamar berantakan dan bau kapur barus menyengat. Denny terduduk lemas sambil memegang lengannya yang penuh bekas lilitan merah. Gue nggak mau kesini lagi. Arman masih terengah-engah. Dadanya naik turun cepat seperti baru lolos dari kecelakaan besar. Namun rasa lega itu tidak bertahan lama. Karena saat menunduk, ia melihat sesuatu pada kulit dadanya. Bekas jahitan merah kini semakin jelas. Bahkan beberapa bagian mulai terbuka tipis seperti luka yang baru disobek. Dan dari celah kecil itu, muncul ujung benang putih keluar perlahan dari dalam kulitnya sendiri. Nafas Arman langsung tercekak. Denny menoleh. Wajahnya berubah pucat pasi. Benang itu bergerak pelan seperti cacing hidup yang keluar dari tubuh manusia. Sedikit demi sedikit. Terus memanjang. Denny menatap dada Arman tanpa berkedip. Wajahnya pucat seperti kertas basah. Sementara ujung benang putih itu terus keluar perlahan dari kulit Arman, bergerak lembut seperti cacing yang baru bangun dari tanah lembab. Ruangan mendadak terasa lebih dingin. Arman menahan napas sambil menyentuh dadanya pelan. Rasa nyeri menjalar sampai ke punggung. Bukan sakit biasa, melainkan seperti ada sesuatu yang sedang ditarik dari dalam tubuhnya. Astaga, bisik Denny lirih. Arman buru-buru mencabut benang tersebut. Namun saat ditarik, rasa sakit luar biasa langsung menghantam dadanya. Tubuhnya jatuh berlutut, napasnya tersengal. Benang itu terasa menyatu dengan daging, seolah berasal dari dalam organ tubuhnya sendiri. Denny panik. Jangan ditarik. Arman melepaskan benang itu cepat-cepat. Ujung putih tersebut bergerak kecil lalu diam kembali di atas kulitnya seperti ulat kenyang. Malam semakin larut. Hujan di luar mulai reda, meninggalkan suara air menetes dari atap seng. Namun suasana kamar terasa lebih menyeramkan dibanding sebelumnya. Setiap sudut tampak gelap meski lampu menyala terang. Denny berjalan mondar-mandir sambil berpikir keras. Kita harus cari tahu siapa sebenarnya Mbah Wiryo. Arman duduk lemas di lantai. Kalau itu manusia, kalimatnya menggantung.
karena jauh di dalam hati Arman mulai yakin lelaki tua itu bukan manusia biasa. Denny tiba-tiba teringat sesuatu. Di ujung kampung ada orang tua yang katanya tahu sejarah tempat itu. Namanya Pak Lurah Lama. Sekarang tinggal sendirian dekat pemakaman. Arman mengangkat wajah perlahan. Malam ini? Kalau nunggu besok, gue takut keadaan lu makin parah. Arman menunduk melihat dadanya. Benang putih tadi kini perlahan bergerak lagi, masuk dan keluar dari luka tipis seperti bernapas. Pemandangan itu membuat isi perutnya terasa mual. Tanpa banyak bicara, mereka akhirnya pergi menggunakan motor Denny. Jalanan malam tampak sepi dan licin setelah hujan. Lampu penerangan berdiri redup di sepanjang jalan seperti lilin hampir mati. Semakin dekat ke area pemakaman, udara terasa makin dingin. Kabut tipis turun perlahan di antara pepohonan bambu. Suasana di sana sunyi seperti dunia kosong yang ditinggalkan penghuninya. Rumah Pak Lurah Lama berada tepat di belakang area kuburan tua. Bangunannya kecil dari kayu lapuk dengan halaman dipenuhi rumput liar. Denny mengetuk pintu perlahan. Tok, tok, tok. Tak lama terdengar suara langkah berat dari dalam rumah. Pintu terbuka pelan. Seorang pria tua berusia sekitar 70 tahun muncul sambil membawa lampu minyak. Matanya redup tetapi tatapannya tajam seperti orang yang sudah melihat terlalu banyak kejadian buruk sepanjang hidupnya. Mau apa malam-malam begini? Tanyanya Duriga. Denny langsung menjelaskan tentang Mbah Wiryo dan benang aneh di tubuh Arman. Wajah lelaki tua itu berubah tegang. Masuk. Mereka duduk di ruang tamu sempit dengan aroma kopi pahit dan kayu lembab. Di dinding tergantung foto-foto hitam putih yang sudah kusam dimakan usia. Pak Lurah Lama menatap Arman lama sebelum bicara. Kamu pakai jahitan dari Wiryo? Arman mengangguk pelan. Orang tua itu menarik napas berat. Berarti waktumu tinggal sedikit. Jantung Arman langsung berdegup keras. Maksud Bapak? Lelaki tua itu memandang keluar jendela menuju area makam yang gelap. Dulu Wiryo cuma penjahit biasa. Hidup miskin, istrinya sakit-sakitan. Sampai suatu malam dia pergi ke dukun di hutan selatan. Suara hujan sisa gerimis terdengar pelan di luar rumah, seperti mengiringi cerita lama yang terkubur bertahun-tahun. Setelah itu hidupnya berubah. Jahitannya selalu dicari orang. Siapapun yang memakai pakaian buatannya mendadak beruntung. Arman menelan ludah. Terus, tapi keberuntungan itu ada harganya. Pak Lurah mengambil rokok lalu menyalakannya dengan tangan sedikit gemetar. Wiryo mulai menggali kuburan baru tiap malam. Dia mencuri kain kafan mayat yang masih hangat. Denny langsung merinding. Buat apa? Benang. Ruangan langsung sunyi. Pak Lurah melanjutkan dengan suara pelan. Dia memilih kain kafan jadi benang jahit. Katanya kalau benang itu dipakai, rezeki pemilik baju bakal tersambung dengan arwah orang mati. Arman merasakan dadanya makin nyeri. Tapi arwah itu lama-lama ikut menempel. Pak Lurah menunjuk dada Arman. Kalau benangnya sudah masuk ke tubuh, artinya arwah pemilik kafan sedang mencari tempat baru. Dek, napas Arman tercekak. Apa bisa dilepas? Orang tua itu diam beberapa detik. Tatapannya berubah suram. Bisa, kalau Wiryo mati. Tapi katanya dia sudah tua. Pak Lurah tersenyum hambar. Itulah masalahnya. Lampu minyak di meja tiba-tiba bergoyang sendiri. Api kecilnya berkedip pelan. Lalu Pak Lurah berkata lirih dengan wajah pucat. Karena Wiryo sebenarnya sudah meninggal sejak 20 tahun lalu. Ucapan Pak Lurah membuat ruangan terasa mendadak sempit. Api lampu minyak di meja bergerak kecil tertiup angin malam, menciptakan bayangan panjang di dinding kayu yang tampak seperti sosok-sosok kurus sedang mengawasi dari kejauhan. Arman menatap lelaki itu tanpa berkedip. Meninggal 20 tahun lalu, Pak Lurah mengangguk pelan. Warga pernah menemukan tubuh Wiryo di belakang rumah jahitnya. Kondisinya mengenaskan. Denny menelan ludah. Kenapa bisa begitu? Tubuhnya penuh jahitan. Sunyi langsung menggantung di ruangan. Suara serangga malam dari luar terdengar samar seperti bisikan yang datang dari sela makam. Pak Lurah melanjutkan ceritanya dengan nada berat. Mulut, dada, tangan,
Semua dijahit benang putih. Bahkan matanya juga tertutup jahitan. Arman merasakan dadanya berdenyut nyeri. Warga waktu itu mengira dia dibunuh, tapi pelakunya nggak pernah ketemu. Tanya Denny. Orang tua itu tersenyum tipis. Karena tidak ada pembunuh. Dak, beberapa orang bilang Wiryo menjahit tubuhnya sendiri sebagai bagian dari pesugihan. Hawa dingin langsung menjalar ke tengkuk Arman. Ia teringat mimpi mengerikan tentang tubuh yang dijahit di meja. Kini bayangan itu terasa jauh lebih nyata. Setelah dikubur, lanjut Pak Lurah. Tokonya sempat kosong bertahun-tahun. Tapi anehnya, lampu di sana sering menyala sendiri malam-malam. Denny dan Arman saling menatap. Lalu beberapa warga mulai melihat Wiryo kembali menerima pelanggan seperti biasa. Orang-orang gak sadar kalau itu hantu. Tanya Arman lirih. Pak Lurah menggeleng pelan. Awalnya tidak, dia terlihat normal, masih bicara, masih menjahit. Baru setelah beberapa kejadian aneh muncul, warga mulai takut. Arman menggenggam lututnya erat. Kejadian apa? Pak Lurah diam sesaat sebelum menjawab. Orang yang memakai jahitannya sering sakit aneh. Tubuh mereka muncul bekas benang seperti mau dijahit dari dalam. Ruangan terasa semakin dingin. Denny tampak gelisah. Terus mereka gimana? Sebagian meninggal, jawab Pak Lurah pelan. Sebagian lagi hilang. Arman langsung teringat perempuan menyeramkan di kamarnya. Perempuan berkain putih itu siapa? Wajah Pak Lurah berubah muram. Itu istrinya. Jantung Arman berdetak keras. Namanya Sulastri. Dulu sakit parah sebelum Wiryo pergi mencari pesugihan. Katanya dia meninggal pertama kali sebagai tumbal. Angin malam tiba-tiba berembus masuk lewat celah jendela. Api lampu bergoyang liar. Pak Lurah menatap Arman serius. Kalau dia mulai muncul, berarti arwahnya sudah dekat dengan tubuhmu. Nafas Arman terasa berat seperti ditimpa batu. Apa yang sebenarnya mereka mau? Pak Lurah menatap ke arah makam di luar rumah. Mereka butuh tubuh baru. Dak, benang kafan itu bukan sekedar alat jahit. Benang itu menjadi jalan arwah untuk pindah. Denny langsung berdiri. Kalau begitu, kita harus bakar tokonya. Pak Lurah menggeleng cepat. Tidak semudah itu. Kenapa? Selama sumber benangnya masih ada, Wiryo akan terus kembali. Arman mulai merasa pusing. Kepalanya berat. Sementara dada kirinya terasa panas seperti terbakar. Ia membuka bagian leher bajunya perlahan. Bekas jahitan merah kini semakin panjang. Benang putih di dalam luka bergerak pelan seperti sesuatu hidup di balik kulitnya. Pak Lurah memandang dengan wajah tegang. Dia mulai menyatu. Arman panik. Terus gue harus gimana? Orang tua itu berjalan menuju lemari kayu, lalu mengambil sebuah kain hitam lusuh di dalam. Dari dalam lipatannya terdapat gunting tua berkarat dengan ukiran aneh di gagangnya. Ini milik kakek saya dulu, pernah dipakai memotong benang pesugihan. Denny menerima gunting itu perlahan. Apa cukup buat menghentikan Wiryo? Pak Lurah menghela nafas. Kalian harus menemukan ruang jahitnya. Bukannya tokonya itu. Bukan. Tatapan lelaki tua itu berubah serius. Ada ruang tersembunyi di bawah rumah jahit. Tempat Wiryo menyimpan kafan dan menjahit tubuh tumbalnya. Suasana mendadak hening. Arman merasa perutnya mual. Kalau kalian ingin selamat, putuskan semua benang di tempat itu sebelum tengah malam besok. Kalau gagal, tanya Denny. Pak Lurah tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang dada Arman yang bergerak kecil di balik baju. Lalu berkata pelan, tubuhnya akan dijadikan kain baru. Kalimat itu membuat darah Arman seperti berhenti mengalir. Tiba-tiba, tok! Suara keras terdengar dari arah jendela. Mereka langsung menoleh bersamaan. Seseorang berdiri di luar rumah. Tubuhnya tinggi kurus, diam tanpa bergerak di tengah kabut makam. Lampu minyak bergetar pelan. Dan ketika cahaya menerangi wajah sosok itu, nafas Arman langsung tercekak. Mbah Wiryo berdiri di sana sambil tersenyum tipis. Jarum jahit panjang tertancap di sudut bibirnya. Sementara kedua matanya tertutup jahitan putih rapat. Tubuh Arman langsung menegang saat melihat sosok Mbah Wiryo berdiri di balik jendela rumah Pak Lurah. Kabut makam bergerak perlahan di sekitar tubuh kurus itu seperti asap dari lubang pembakaran. Wajahnya pucat kebiruan, sementara jahitan putih menutup kedua matanya rapat-rapat. Meski begitu,
Senyumnya tetap terbentuk lebar seperti orang yang sedang menikmati sesuatu. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Namun kehadirannya membuat udara terasa berat seperti ruang sempit tanpa oksigen. Denny mundur satu langkah sambil menggenggam gunting tua pemberian Pak Lurah. Itu beneran. Pak Lurah langsung mematikan lampu minyak. Ruangan mendadak gelap. "Jangan lihat terlalu lama," bisiknya tegang. Kalau dia merasa dipanggil, dia masuk. Jantung Arman berdetak sangat keras. Dadanya kembali terasa panas. Benang putih di balik kulit bergerak liar seperti akar tanaman yang mulai tumbuh cepat. Di luar, suara langkah pelan terdengar mengitari rumah. Tap, tap, tap. Lambat, berat, mirip langkah mayat yang baru belajar berjalan. Denny menelan ludah. "Kita nggak bisa nunggu sampai pagi." Pak Lurah mengangguk pelan. "Kalau mau selesai, malam ini juga kalian harus ke ruang jahit bawah tanah." Arman memejamkan mata sejenak. Ketakutan memenuhi pikirannya seperti air banjir masuk ke rumah kosong. Namun ia sadar satu hal, jika terus diam, tubuhnya perlahan akan menjadi bagian dari pesugihan itu. Mereka akhirnya pergi menuju toko jahit Mbah Wiryo. Perjalanan terasa sunyi. Jalan kampung kosong tanpa suara kendaraan. Angin malam bertiup dingin melewati pepohonan bambu, menghasilkan bunyi gesekan seperti bisikan banyak orang. Saat sampai di depan toko, bangunan tua itu tampak lebih menyeramkan dibanding sebelumnya. Pintu kayunya terbuka sedikit. Dari dalam muncul cahaya lampu kuning redup. Cetak, cetak, cetak. Suara mesin jahit terdengar lagi. Ritmenya cepat seperti detak jantung orang ketakutan. Denny menggenggam gunting erat. "Ayo, cepat." Mereka masuk perlahan. Ruangan toko terlihat kosong, tetapi aroma kapur barus dan tanah basah begitu menyengat. Kain-kain putih tergantung diam di langit-langit seperti tubuh tanpa kepala. Arman merasakan dadanya makin sakit. Benang di dalam kulitnya bergerak liar seolah sedang ditarik sesuatu dari bawah lantai. Pak Lurah menunjuk lemari besar di belakang meja jahit. Pintu ruang bawah ada di situ. Denny segera mendorong lemari tua itu. Krek, debu berjatuhan. Di baliknya, terdapat pintu kayu kecil dengan rantai berkarat melilit pegangan. Saat rantai dibuka, bau busuk langsung keluar dari dalam. Bau itu seperti campuran darah, kain lembab, dan bangkai yang lama tertutup tanah. Arman menahan mual. Tangga sempit terlihat menurun ke bawah gelap. Cetak, cetak, cetak. Suara mesin jahit kini terdengar jauh lebih jelas. Mereka turun perlahan. Setiap langkah terasa berat seperti masuk ke perut bumi. Dan saat sampai di dasar tangga, Arman hampir muntah. Ruangan bawah tanah itu dipenuhi manekin pemakai kulit manusia dijahit kasar. Beberapa masih tampak baru, warnanya kemerahan dan basah. Di sudut ruangan terdapat tumpukan kain kafan bernoda hitam. Sementara di tengah ruangan, Mbah Wiryo duduk di depan mesin jahit tua. Tubuhnya membungkuk. Tangannya bergerak cepat menjahit sesuatu di atas meja kayu panjang. Cetak, cetak, cetak. Pak Lurah memucat, karena yang dijahit Mbah Wiryo adalah tubuh perempuan berkain putih. Sulastri. Perempuan itu perlahan menoleh ke arah Arman. Senyumnya robek lebar hingga hampir menyentuh telinga. "Tubuhmu sudah siap." Arman mundur ketakutan, namun tiba-tiba benang putih keluar dari dada Arman sendiri. Benang itu melesat ke mesin jahit seperti tali yang ditarik kuat. Ah! Tubuh Arman terseret ke depan. Mbah Wiryo mentawa lirih. Suara tawanya kering seperti daun terbakar. Semua jahitan harus selesai. Denny langsung berlari sambil mengangkat gunting tua. "Arman!" Pak Lurah ikut membantu menarik tubuh Arman yang terus terseret. Benang putih makin banyak keluar dari dada Arman, membentuk jalinan panjang menuju mesin jahit. Kulit dadanya mulai robek perlahan, darah menetes ke lantai. Dalam kepanikan, Denny melompat lalu menusukkan gunting tepat di gulungan benang di mesin jahit. Krast! Suara melengking memenuhi ruangan. Semua lampu mendadak padam. Mbah Wiryo menjerit keras. Tubuhnya retak perlahan seperti boneka tanah liat kering. Jahitan di wajahnya terbuka satu persatu. Dari celah tubuhnya keluar debu hitam beterbangan. Sulastri ikut menjerit sambil memegangi kepala. Benang-benang putih di seluruh ruangan mulai putus bersamaan. Tak, tak, tak.
Manekin kulit manusia runtuh satu persatu. Mesin jahit tua terbakar sendiri mengeluarkan api pucat kebiruan. Arman jatuh ke lantai sambil memegangi dadanya. Benang yang keluar dari tubuhnya mulai hancur menjadi abu. Dalam kobaran api, Bahwiryo menatap Arman untuk terakhir kali. Lalu tubuhnya remuk perlahan menjadi tumpukan kain kafan kusam. Sunyi. Hanya suara api kecil tersisa di ruangan bawah tanah. Beberapa menit kemudian mereka berhasil keluar dari toko sebelum bangunan itu roboh terbakar. Langit mulai terang menjelang pagi. Untuk pertama kalinya sejak semua kejadian itu dimulai, dada Arman terasa ringan. Bekas jahitan di kulitnya perlahan memudar seperti tinta terkena air. Ia mengira semuanya sudah selesai, namun saat menoleh ke arah sisa bangunan yang terbakar, Arman melihat sesuatu di antara abu hitam. Sebuah gulungan benang putih kecil, masih bergerak pelan.